Halo, kali ini ketemu lagi di kelas Purima. Kita akan membahas mengenai analisis teks biografi, yaitu analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Sebelum kita memulai membahas mengenai teks biografi, bacalah teks biografi Sapardi Djoko Damono berikut. Sapardi Djoko Damono, sang penyair legendaris. Salah satu penyair kenamaan di negeri ini adalah Sapardi Djoko Damono atau SDD panggilan akrabnya. Beliau lahir pada 20 Maret 1940 di Surakarta. Sapardi Djoko Damono ialah anak tertua dari pasangan Bapak Sadyoko dan Ibunda Sapariah. Ayah Sapardi Djoko Damono adalah seorang abdi dalam Kesultanan Surakarta. Semenjak kecil, ia menyukai dunia tulis-menulis, terutama menulis puisi. Puisi yang pertama kali ia tulis ketika SDD duduk di bangku SMA atau pada saat usianya 17 tahun. Keahlian atau kemampuan menulis puisinya makin terasa ketika dia berkuliah di jurusan sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada tahun 1969, telah berumur 29 tahun, telah resmi diterbitkan buku kumpulan puisinya yang berjudul Dukamu Abadi. Buku-buku puisinya yang lain pun mulai diterbitkan sejak buku pertama terbit. Sihir Hujan, Mata Pisau, Akuarium Perahu Kertas, Ayat-Ayat Api, Hujan Bulan Juni, Arloji, dan lain-lain merupakan buku puisinya. Tak hanya membuat buku-buku puisi, Sapardi juga melahirkan beberapa buku novel serta buku non-fiksi. Buku-buku fiksi dan non-fiksi yang sudah diterbitkan antara lain Bilang Begini Maksudnya Begitu dan Pingkan Melipat Jarak. Sapardi adalah orang yang jenius. Ia menggunakan metafor-metafornya yang indah dan kata-kata yang dipakai cenderung sederhana serta familiar di lingkungan masyarakat, sehingga puisi-puisi Sapardi begitu kondang di masyarakat luas. Beberapa puisi Sapardi yang familiar ini seperti Berjalan ke Barat di Waktu Pagi, Dalam Doaku, Aku Ingin, Hujan Bulan Juni, Ku Hentikan Hujan, Sihir Hujan, dan Di Restoran. Sapardi Djoko Damono juga aktif di dunia akademisi dan media. Sapardi pernah dipercaya memangku jabatan sebagai redaktur majalah di Basis, Horizon, dan Kalam pada bidang media. Untuk bidang akademi, di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, beliau mengajar dan bahkan menjadi dekan di sana. Konsistensi yang dimiliki Sapardi Djoko Damono dalam dunia literasi yang ia tekuni membuat dirinya meraih berbagai penghargaan. Misalnya saja, Cultural Award dari pemerintah Australia tahun 1978, SEA Red Award dari Thailand tahun 1986, dan Hadiah Putra Puisi dari Malaysia tahun 1984. Pada tanggal 20 Juli 2022, Sapardi Djoko Damono tutup usia. Kepergiannya adalah kehilangan besar bagi dunia sastra Indonesia. Tidak dimungkiri bahwa ia adalah sosok paling penting di dunia sastra Indonesia. Ia adalah inspirasi bagi anak muda. Konsistensi dan keterbukaannya dengan anak muda membuat ia dikagumi. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus selalu berkarya dan meneruskan langkah Sapardi Djoko Damono. Baik, sekarang kita bahas mengenai struktur teks biografi Sapardi Djoko Damono.
Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ada di paragraf pertama. Di sini diceritakan pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Kemudian, bagian kedua adalah peristiwa penting ada di paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Bagian ini menceritakan kejadian atau peristiwa penting yang dialami Sapadi Djoko Damono selama hidupnya. Pembaca pada bagian ini dapat mengambil kisah perjalanan hidupnya sebagai keteladanan. Dan bagian yang terakhir adalah reorientasi. Ada di paragraf terakhir yang isinya mengenai pendapat dari penulis mengenai Sapadi Djoko Damono dan juga terdapat pesan dari penulis biografi kepada pembaca. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks biografi. Ya, yang pertama menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Dalam teks biografi yang menjadi contoh tadi, kita bisa menemukan beberapa kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya, dia, beliau, dan ia. Yang kedua menggunakan penanda waktu yang berupa konjungsi. Kita bisa menemukan konjungsi di situ, contohnya adalah semenjak kecil. Itu merupakan contoh konjungsi penanda waktu. Yang ketiga ada kata-kata deskriptif mengenai sifat-sifat tokoh. Kita akan menemukan jenius untuk mendeskripsikan Sapadi Djoko Damono. Keempat, terdapat kata kerja tindakan. Contohnya di dalam teks tadi adalah membuat, melahirkan, dan memangku. Masih banyak lagi kata kerja tindakan yang bisa kita temukan. Selanjutnya adalah menggunakan keterangan waktu, peristiwa, dan tempat. Contoh dari keterangan waktu yang kita temukan dalam teks tadi, contohnya yang pertama, 20 Maret 1940. Kemudian ada juga keterangan waktu ketika ia berkuliah di jurusan sastra Inggris. Untuk keterangan tempat, kita bisa menemukan kata Surakarta yang menunjukkan tempat ia lahir. Kemudian ada di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang menunjukkan tempat ia kuliah. Nah, itu tadi merupakan contoh analisis, struktur, dan kaidah kebahasaan teks biografi. Semoga kalian makin paham. Sampai jumpa di video selanjutnya.